120 pasukan Israel dilaporkan kena penyakit kulit dan sering teriak kepanasan. Benarkah azab Allah? Pihak militer Israel dilaporkan sempat mengevakuasi 120 pasukannya yang terlibat dalam penyerangan jemaah di Masjid Al-Aqsa. Hal itu dilaporkan terjadi karena hampir sebagian besar tentara Israel terserang penyakit aneh. Menurut laporan PIC yang dilansir dari wajibbaca.com, 120 tentara Israel yang dievakuasi ke rumah sakit dilaporkan terserang penyakit kulit. Para tentara yang terserang penyakit ini ada yang mengalami infeksi kulit, pembengkakan, gatal-gatal, dan sakit di bagian-bagian berbeda di tubuhnya. Bahkan beberapa tentara ada yang kulitnya mulai kelihatan gosong. Pihak militer telah melakukan investigasi terkait peristiwa ini dan memutuskan mengisolasi pangkalan militer tersebut karena khawatir penyakit ini menyebar. Hal ini juga untuk mencegah agar para tentara tidak keluar dari pangkalan. Beberapa media Israel menambahkan jika para spesialis dan pakar kesehatan juga didatangkan untuk membahas dan menyelidiki peristiwa ini sebagai upaya untuk mengisolasi penyakit dan menghentikan penyebarannya. Mereka mengirim sampel darah para tentara yang terjangkit ke laboratorium medis untuk menentukan identitas penyakit dan dari mana sumbernya. Pasukan yang terjangkit penyakit aneh tersebut juga dilaporkan ada yang mengalami depresi berat. Bahkan di antara mereka ada yang disebut-sebut sering mengigo dan menjerit kepanasan saat tidur sambil memukul kepala mereka. Para medis yang menangani mereka bahkan menolak memberikan tanggapan saat ditanya oleh awak media. Kabar terbaru menyebutkan jika ratusan warga Muslim Palestina sempat menggelar ibadah sholat Jumat di luar komplek Masjid Al-Aqsa. Demikian seperti yang dilansir dari islammedia.com. Polisi hanya mengizinkan pria berusia di atas 50 tahun memasuki kompleks masjid. Ketatnya pengamanan di tempat suci Yerusalem oleh pihak keamanan Israel terjadi menyusul insiden penyerangan polisi Israel pekan lalu. Seperti ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia, bentrokan pecah setelah polisi Israel dilaporkan menembaki warga Muslim Palestina usai melaksanakan ibadah sholat Jumat. Bentrokan dari Yerusalem Timur meluas hingga pos pemeriksaan Kalandia antara Ramallah dan Yerusalem serta di pintu masuk Bethlehem. Tentara Israel masih mengalami trauma bertahun-tahun setelah kalah di Lebanon. Begini kondisinya. 2 dekade setelah berakhirnya pendudukan Zionis Israel di Lebanon Selatan, pasukan Zionis Israel yang mengambil bagian dalam operasi itu masih mengalami gangguan stres pasca trauma dan ingatan gelap konflik. Sebuah laporan mengatakan pasukan pada awal militer baru-baru ini di Tel Aviv mengatakan kepada media bahwa mereka telah menolak dukungan untuk PTSD atau gangguan stres pasca trauma dan efek lain yang ditinggalkan oleh konflik karena rezim tidak secara resmi menganggap pendudukan 1982 hingga 2000 di Lebanon Selatan sebagai perang. Mereka dikirim ke rumah sakit jiwa yang tidak sesuai, kata Avi Meir yang berusia 50 tahun yang melakukan beberapa operasi di Lebanon Selatan seperti dikutip oleh Times of Israel. Mayer sekarang berusaha untuk mendirikan pusat dukungan bagi mantan tentara yang menderita PTSD bersama dengan Orshid Strak yang saudaranya Erez tewas bersama dengan 72 lainnya ketika 2 helikopter militer Zionis Israel bertabrakan dalam perjalanan ke Lebanon. Ini adalah orang-orang yang melihat kematian dari dekat, teman-teman mereka sekarat atau terluka, bagi mereka hidup tidak sederhana, kata Strak. Zionis Israel pertama kali menginvasi Lebanon pada Maret 1978 sebelum mundur pada Juni. 4 tahun kemudian pasukan Zionis Israel menyerbu lagi mengepung ibu kota Lebanon, Beirut, sebelum akhirnya mundur ke zona keamanan. Pada akhir 1982 operasi itu menghabisi 20.000 orang dan 30.000 lainnya terluka, menurut sebuah laporan resmi Lebanon. Di Lebanon Selatan, pasukan dikonfrontasi oleh pejuang Hizbullah
yang dengan gagah berani berperang melawan penjajah. Lebih dari 1.200 tentara Israel terhabisi selama 18 tahun pendudukan dan ribuan lainnya terluka. Meningkatnya jumlah kematian Zionis Israel dan kebingungan tentang tujuan pendudukan yang oleh sebagian orang disebut sebagai Vietnam Israel membuat Perdana Menteri saat itu berjanji untuk mundur. Peringatan 20 tahun penarikan itu datang dengan latar belakang ketegangan karena pelanggaran berulang-ulang Israel atas wilayah udara Lebanon dan provokasi lainnya, termasuk serangan yang sering dilakukan terhadap pejuang Hizbullah yang memerangi terorisme yang didukung asing di Suriah. Dalam sebuah pesan kepada timpalannya dari Lebanon Michael Aoun Sunday, Presiden Iran Hassan Rouhani menyampaikan ucapan selamatnya kepada pemerintah dan bangsa Lebanon pada peringatan tersebut. Kemenangan besar dan mulia melawan penjajah Zionis. Hizbullah didirikan setelah invasi dan juga pendudukan Zionis Israel pada 1982 di Lebanon Selatan. Sejak itu gerakan itu telah tumbuh menjadi kekuatan militer yang kuat menghadapi pukulan berulang-ulang kepada militer Zionis Israel, termasuk selama perang 33 hari pada Juli 2006. Sebuah video baru telah dipublikasikan di media sosial yang menunjukkan unit khusus pasukan Hizbullah yang menjalani pelatihan militer yang keras untuk meningkatkan kesiapan mereka terhadap kemungkinan konfrontasi dengan pasukan Israel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, trauma berat mantan tentara Israel ini mengaku dihantui warga Palestina yang dibunuhnya. Sebuah video berdurasi 6 menit 10 detik menghebohkan dunia maya. Pasalnya video tersebut memperlihatkan seorang mantan tentara Israel yang mengalami gangguan kejiwaan lantaran kerap dihantui oleh salah satu orang Palestina yang dibunuhnya. Dalam video tersebut, mantan pasukan Zionis bernama Izogal Razon itu melayangkan protes keras dalam sebuah komite parlemen Israel karena pemerintah Israel tak kunjung memberikan terapi pengobatan atas trauma parah yang dialaminya. Aku membunuh untuk Anda dengan tangan ini, Anda mengatakan teroris dengan darah di tangan mereka. Aku membunuh lebih dari 40 orang untuk Anda. Aku dibunuh, kata pemuda itu di hadapan anggota parlemen di Knesset. Razon tidak mengungkapkan penyesalan sedikit pun atas pembunuhan itu. Ia hanya mengeluh akan belum adanya pengobatan atas dampak kejiwaan yang dialaminya pasca pembantaian yang ia lakukan untuk melayani pemerintah Israel. Tidak ada yang memberi saya terapi dan saya mengeluh. Aku kencing di malam hari sejak mengalami trauma. Dia datang kepadaku dan berkata, "Mengapa Anda membunuh saya? Mengapa Anda membunuh saya?" ungkapnya. Razon mengatakan dia terluka saat menjadi anggota dari Batalion 51 Tentara Israel dalam Brigade Golani ketika ia mengambil bagian dalam operasi Clear as Wine atau sebuah serangan terhadap warga Palestina di jalur Gaza.